Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, uda-uda, uni-uni, sobat semuanya, para kaum muslimin yang ada di grup Kasyafera 5569 yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal atau persiapan kita nanti bila tiba waktunya kita dipanggil olehnya untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang sudah kita lakukan selama di dunia. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama sampaikan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi besar kita yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang insya Allah nanti akan kita harapkan akan dapat memberikan syafaat kepada kita di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, adapun judul kultum kita pada malam hari ini adalah manusia yang tidak tersentuh oleh api neraka. Ada 4 golongan manusia yang tidak tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, tawadu. Yang kedua, layin. Yang ketiga, sahlin. Yang keempat, karibin. Bapak-bapak, ibu semuanya yang dirahmati Allah, setiap kita berdoa, kita selalu menutupnya pula dengan doa. Doa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Hal ini sudah dijelaskan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Munas juz 7. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin karibin minan nas. Yang artinya, tidak dibenarkan atau diharamkan baginya api neraka bagi orang-orang yang mempunyai sifat 4 golongan tersebut. Golongan pertama yaitu tawadu. Tawadu artinya rendah hati, tidak sombong, tidak memandang rendah kepada orang lain. Ini wajib bagi orang yang berakal. Menurut Abu Hatim di dalam kitabnya Raudah Ul-Uqba, Rasulullah juga bersabda, tidak dibenarkan baginya seseorang untuk masuk surga apabila di dalam hatinya masih ada sifat sombong, walaupun sebesar biji zarrah.
Kita lanjutkan kepada golongan yang kedua, yaitu layyin. Layyin artinya lemah lembut, santun. Santun di sini, santun di dalam ucapan, perbuatan, perkataan, tingkah laku. Ini sangat disukai oleh Allah dan juga disenangi oleh Rasulullah. Nabi kita sudah mencontohkan sebagai suri teladan. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling tinggi akhlaknya. Suka penolong, suka pemaaf, sabar selalu di dalam menghadapi kalau ada orang-orang yang akan menyakitinya. Beliau juga sangat lunak terhadap umatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, Luqmanul Hakim juga pernah berkata kepada putranya, bila ingin kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, ingatlah akan dua hal dan lupakan juga akan dua hal. Apa itu? Yang ingat akan dua hal. Yang pertama, ingat Allah. 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 Kapan saja, di mana saja kita harus ingat Allah. Yang kedua, ingat akan kematian. Kematian pasti datang. Kita jangan takut mati. Karena mati itu pasti datang. Dunia hanya sementara, akhirat adalah selamanya. Kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan bekal kita untuk menuju akhirat nanti. Kita lanjutkan yang kedua, lupakanlah akan dua hal. Yang pertama, lupakanlah kebahagiaan atau semua yang sudah kita lakukan, baik itu berupa kebaikan-kebaikan yang sudah kita perbuat kepada sesama. Dan juga lupakanlah dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan teman-teman kita yang sudah berbuat kepada kita. Baiklah, kita lanjut dengan golongan ketiga, yaitu manusia yang tidak tersentuh oleh api neraka, yaitu sahlun. Sahlun artinya mudah, tidak mempersulit orang lain, ringan baginya untuk menolong sesama, apalagi menolong saudara-saudaranya. Dia dengan ikhlasnya meringankan, mengikhlaskan sebahagian daripada harta bendanya untuk membantu saudara-saudaranya yang dalam kesusahan. Apalagi dalam masa sekarang ini, masa sulit, ekonomi sulit, apalagi pandemi belum berakhir. Entah kapan akan berakhirnya. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sama-sama berdoa. Semoga wabah ini segera berakhir. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab sahihnya juz 4 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang membantu kesusahan orang lain, Allah nanti juga akan membantu kesusahannya, baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang membantu kesulitan orang lain, Allah juga akan membantu, meringankan, memudahkan urusannya, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Dan barang siapa yang membantu menutupi aib orang lain, Allah juga akan
membantu menutupi aibnya nanti di dunia maupun di akhirat. Allah sangat memperhatikan hamba-hambanya yang membantu, apalagi membantu saudara-saudaranya. Golongan yang keempat yaitu qorib. Qorib artinya adalah dekat. Dekat dengan orang lain. Tidak memandang harta, tidak memandang kasta, tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan. Selalu menebar salam kepada orang lain dan mudah tersenyum. Tapi ingat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mudah tersenyum tetapi jangan terlalu sering senyum. Apalagi kalau di jalan yang sepi, bapak ibu senyum sendiri. Orang dak ada, orang sepi. Istilah orang padanya tagalak surang. Tagalak surang enak kalau giginya senyumnya Pepsodent. Sekali dilihat, dikira gigi babehel. Rupanya gigi ladonya lado muda pula. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahalazim. Baiklah, ibu-ibu sekalian, Allah itu sangat menyukai orang yang saling akrab, saling bersilaturahmi. Di dalam sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak semua iman dari kalian sehingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya sendiri. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kita ini termasuk kepada golongan yang 4 tadi, yaitu golongan manusia yang tidak tersentuh oleh api neraka. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Terima kasih kepada sahabatku Bapak Fahri Aziz yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, dan juga kepada adikku Betty Nasrun yang telah berpartisipasi sebagai sari tilawah. Izinkan saya menutup kultum ini dengan sebuah pantun. Padi habis, tinggal jerami. Dibakar dulu hingga bersih. Kultum ini cukup sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Enak duo pantun syair yang burung dara, burung cendrawasih dapat dicari di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Batang hari airnya tenang. Kalau di Padang, sungainya yang tenang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.